Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kusnul Fatimah dengan NIM 216501009 dari kelas G, program studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, yaitu jenis-jenis kejahatan cyber. Oke, langsung saja saya mulai. Dalam penghubung teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan suatu dunia maya yang di dalamnya biasa disebut dengan cyberspace. Cyberspace ini merujuk pada dunia tanpa batas yang bisa dibilang sebagai cerminan dari dunia nyata, di mana realitas dari dunia nyata bisa direplikasikan di dalam cyberspace ini melalui jaringan komputer, terutama internet, dan bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Karena cyberspace ini tidak memiliki batas, jika tidak digunakan dengan bijak dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya yang dapat menciptakan kerugian individu, perusahaan, atau pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime yang pertama di sini yaitu pencurian identitas atau identity thief. Ini adalah seseorang yang mencuri informasi pribadi orang lain seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Contoh kasus yang pertama, wanita berusia 24 tahun dari Melbourne ditangkap karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar. Ia mencuri setidaknya 3,3 juta US dollar atau sekitar 51,5 miliar dan mencuci uang senilai 2,5 juta sekitar 39 miliar. Berdasarkan hasil investigasi, tersangka membeli identitas tersebut dari dark web menggunakan kartu SIM yang terdaftar secara curang. Ia juga membeli akun email palsu dan melakukan pengambil alihan identitas yang kemudian digunakan untuk membuka lebih dari 60 rekening bank di berbagai lembaga keuangan Australia. Ia juga mencuri uang pensiunan korban dan rekening perdagangan saham. Kasus yang kedua, data pribadi milik seorang warga kampung Cisurua, Desa Bojong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, diduga disalahgunakan untuk melakukan penipuan. Data tersebut digunakan untuk penipuan tiket konser Coldplay. Data pribadi itu milik seorang perempuan berinisial AF, 19 tahun. Data itu dimanfaatkan pelaku penipuan untuk meraup keuntungan dari korban dengan modus penjualan tiket konser Coldplay. Data pribadi AF kemudian dipakai membuat rekening bank yang menjadi tempat para korban menyetorkan uang pembelian tiket konser yang berlangsung pada November tahun 2023. Sebelumnya untuk link beritanya nanti saya akan taruh di description box pada video ini. Contoh kasus yang ketiga, lelaki bernama Gama Etika Muhammad, penduduk Banyumas berusia 29 tahun menggugat Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda setelah mendapati nama dan NIK-nya terdaftar sebagai anggota partai tersebut. Pencatutan nama itu ditengarai untuk kepentingan Partai Garuda mendaftar verifikasi anggota di Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai syarat wajib boleh ikut serta dalam pemilu legislatif tahun 2024. Yang kedua yaitu phishing. Phishing ini adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Contoh kasus yang pertama, seorang pria asal Kalimantan Barat berinisial AV, 25 tahun ditangkap karena menjual link phishing atau link palsu yang menyerupai website resmi bank untuk membobol rekening nasabah. Link tersebut dijual dengan harga mulai dari 100.000. Tersangka menjual link phishing seharga 100.000 sampai 500.000 rupiah dan berhasil terjual sekitar 60 link phishing. Dengan keuntungan per bulan sekitar 17 juta sampai 20 juta. Kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Kasus yang kedua, pengusaha asal Malang bernama Sylvia Yap baru-baru ini menjadi korban penipuan link phishing undangan pernikahan via WhatsApp. Tak tanggung-tanggung, uang tabungannya senilai 1,4 miliar hilang setelah mengklik link undangan pernikahan berformat APK tersebut. Saat ditelusuri, uang miliknya hilang dalam beberapa kali transaksi melalui m-banking. Kasus yang ketiga, mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lee hampir saja menjadi korban penipuan keuangan melalui WA, dikutip dari akun Twitter pribadinya @alvinlee21. Terungkap modus penipuan baru lewat undangan view di aplikasi WA. Pengamat penerbangan ini menerangkan bahwa penipuan modus baru ini mencatut sebuah bank papan atas di Indonesia. Isi pesan yang dikirim lewat WA dari nomor tak dikenal itu hanya sebaran undangan dengan tombol view. Penjahat phishing makin merajalela dengan modus berubah-ubah. Selama ini gunakan APK, sekarang gunakan action button view, tulis Alvin. Yang jenis kejahatan ketiga yaitu malware, perangkat lunak berbahaya. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik, dan memungkinkan terjadinya pencurian data atau informasi.
Contoh kasus yang pertama, perusahaan keamanan Checkpoint telah menemukan aplikasi malware Cina yang telah menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia. Malware itu dijuluki Fireball, diperkirakan telah menyerang lebih dari 250 juta komputer dan dapat ditemukan di 20% jaringan perusahaan. Menurut Checkpoint, Fireball mampu mengambil alih browser internet dan memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama, Fireball adalah menjalankan kode yang meluncurkan tugas ilegal pada komputer yang terinfeksi, termasuk mengunduh file dan lebih banyak malware. Tujuan kedua adalah membajak dan memanipulasi lalu lintas web browser internet pengguna untuk menghasilkan pendapatan iklan dari serangan tersebut. Contoh kasus yang kedua, perusahaan Security Checkpoint mengungkapkan bahwa banyak ponsel Android yang tengah terinfeksi oleh malware baru yang bernama judi. Tak tanggung-tanggung, saat ini sudah ada 36 juta ponsel yang terinfeksi. Pada kasus para pengguna Android tidak sadar bahwa ponselnya sudah terinfeksi virus dan bahkan pihak Google sendiri baru sadar ketika Checkpoint mengabari mereka. Melalui aplikasi yang di-download oleh pengguna Android, virus judi berhasil menginfeksi puluhan juta ponsel. Kasus yang ketiga, tim tangkap darurat komputer Ukraina dan perusahaan keamanan cyber Slovakia mengeluarkan peringatan bahwa kelompok peretas Shenrom telah menargetkan gardu listrik tegangan tinggi di Ukraina menggunakan variasi dari malware yang dikenal sebagai Industroyer atau Crash Override. Malware baru ini dijuluki Industroyer 2 dapat berinteraksi langsung dengan peralatan di utilitas listrik untuk mengirimkan perintah ke perangkat gardu induk yang mengontrol aliran daya. Jenis kejahatan yang keempat yaitu ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk menginskripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Aksi ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu yang berupa uang atau pembayaran lainnya. Contoh kasus yang pertama, CNA Financial adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut dilaporkan setelah setuju untuk membayar uang tebusan sebesar 40 juta dolar untuk memulihkan akses ke sistemnya setelah serangan ransomware. Para peretas menggunakan malware Phoenix Locker yang merupakan varian dari ransomware yang dijuluki Hades, dibuat oleh sindikat kejahatan dunia maya Rusia dan dikenal sebagai Evil Corp. Contoh kasus kedua, geng ransomware Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di Bank Syariah Indonesia. Ada sekitar 15 juta catatan nasabah, informasi karyawan, dan 1,5 terabyte data internal telah digondol. Mereka selanjutnya mengancam akan merilis semua data di web gelap jika negosiasi gagal. Kasus yang ketiga, serangan cyber pada Jumat 13 Mei 2017 menyerang 200.000 korban yang tersebar di sekitar 150 negara dan jumlah itu dapat bertambah ketika para pegawai mulai kembali bekerja, kata Kepala Badan Kepolisian Uni Eropa pada Minggu 14 Mei waktu setempat. Pakar keamanan dunia maya mengatakan bahwa penyebaran virus dengan nama ransomware WannaCry yang mengunci sistem komputer di perusahaan produksi mobil, rumah sakit, toko, dan sekolah di beberapa negara telah melambat, namun setiap waktu dapat meningkat. Yang jenis kejahatan kelima yaitu peretasan atau hacking. Peretasan adalah tindakan membobol komputer, sistem atau jaringan komputer dengan izin maupun tanpa izin. Contoh kasus yang pertama, pakar keamanan cyber Alphonse Tunajaya menyebut pembobolan 330 juta data yang diduga dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tergolong sangat parah, karena di dalamnya memuat nama lengkap ibu kandung yang biasa digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Contoh kasus kedua, juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Ariandi Putra mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, Internet Protocol IP Address, peretasan akun YouTube DPR berasal dari Amerika Serikat. Diduga masuknya peretasan ke akun YouTube DPR RI berasal dari software atau perangkat lunak bajakan yang terpasang di salah satu perangkat yang digunakan oleh salah satu admin pengelola media sosial akun YouTube DPR. Kasus yang ketiga, perusahaan asuransi BRI Life yang menjadi korban peretasan. Insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga 7.000 dolar Amerika Serikat, sekitar 101,6 juta kurs di dunia maya. Hacker tersebut berhasil mengambil 250 GB data dari BRI Life, termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan sekitar 463.000 dokumen lainnya. Adapun data nasabah yang bocor berisi informasi seperti foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga reka medis. Dugaan kebocoran data ini terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Jenis kejahatan yang keenam, DDoS atau Distributed Denial of Service.
DDoS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Contoh kasus yang pertama, FBI dan Badan Digital Israel mengklaim telah mencegah serangan cyber yang signifikan di beberapa situs web pemerintahan Israel. Serangan itu adalah serangan distributed denial of service yang canggih, di mana situs web menjadi sasaran lebih dari 18.000 perangkat endpoint dari 117 negara berbeda. FBI juga memblokir 13 domain internet karena terkait dengan layanan DDoS berbahaya. Aksi ini dilakukan lembaga Amerika Serikat yang disebut dengan operasi bernama Power Off. Kasus yang kedua, Media Online Project Multatuli mengalami serangan DDoS pada Rabu 15 Maret 2023. Akibat serangan banjir trafik tak wajar ini, situs web projectmultatuli.org tak bisa diakses oleh pembaca. Kasus yang ketiga, aktivis Rusia yang tergabung dalam kelompok bernama Killnet telah menargetkan rumah sakit di Amerika Serikat dengan serangan DDoS serta di negara-negara yang mendukung Ukraina. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat mengeluarkan peringatan tentang serangkaian serangan DDoS yang menargetkan rumah sakit di AS oleh pelaku yang tergabung dalam kelompok aktivis yang dikenal dengan nama Killnet. Killnet dikenal karena serangan DDoS dan ancamannya. Kelompok ini aktif sejak setidaknya Januari 2022 dan diduga merupakan kelompok pro-Rusia. Kejahatan yang ketujuh yaitu pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual berarti merampok ide, karya, atau penemuan bisnis guna mengambil keuntungan dari kerja keras mereka. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai tindakan mencuri data dari suatu bisnis. Kasus yang pertama, beberapa seniman menyampaikan kepada BBC bahwa karya mereka dicuri di media sosial dan diperdagangkan secara daring di tempat lain. Menurut mereka, beberapa orang dengan niat buruk mencari karya-karya seni, kadang dengan bantuan sistem yang dikenal sebagai sebutan bot, lalu mengunggah ke sebuah situs web dan diperdagangkan sebagai desain kaos tanpa seizin mereka. Beberapa seniman mencoba mendapatkan kembali karya mereka dengan mengunggah gambar yang jelas-jelas menyatakan telah terjadi pencurian hak kekayaan intelektual. Kasus yang kedua, video bekerjasama dengan Polda Banten menindak dua aplikasi penyiaran online ilegal, yaitu LK21 dan Drakor Indo, yang diduga melakukan tindakan pembajakan terhadap original series mereka. Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen video dalam melindungi hak cipta dari berbagai konten karya anak bangsa, terutama dalam bidang penyiaran dan juga perfilman di Indonesia. Selain itu, tindakan tegas ini juga merupakan bagian dari berbagai upaya pemberantasan pembajakan konten yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Kasus yang ketiga, salah satu perkara pembajakan yang tengah bergulir saat ini adalah penegakan sanksi hukum atas aplikasi streaming bajakan bernama SBO TV, yang secara tanpa izin telah menyiarkan ulang konten olahraga seperti tayangan bola, tayangan badminton, racing, MMA, hingga tayangan Piala Dunia tahun 2022. Di samping tindakan streaming ilegal tersebut, SBO TV juga didapati oleh pihak berwajib telah mengiklankan permainan judi bola online. Jenis kejahatan ke-8 yaitu pemalsuan atau forgery. Forgery adalah tindakan mengubah atau memanipulasi data untuk tujuan menyesatkan atau menipu orang lain. Contoh kasus pertama, Polresta Bogor Kota menetapkan 5 orang sebagai tersangka pemalsuan identitas anak pada kartu keluarga dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB Sistem Zonasi 2023 di Kota Bogor. Para tersangka membuat dan menggunakan surat kartu keluarga palsu yang melayani dan menawarkan kepada para orang tua yang ingin anaknya bersekolah di SMP dan SMA tertentu tetapi tidak memenuhi syarat domisili. Kasus yang kedua, Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah menangkap komplotan pembuat KTP elektronik palsu dengan mengamankan 2 pelaku beserta barang bukti KTP elektronik palsu. Kedua pelaku memiliki peran berbeda-beda. Pelaku HA merupakan pemesan belangko KTP elektronik palsu, sedangkan pelaku lainnya FA berperan mencetak KTP elektronik palsu. KTP elektronik palsu tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dengan cara menyewa kamera melalui media sosial dengan sistem COD. Kemudian pelaku menjual kamera yang disewa tersebut. Kasus yang ketiga, terdakwa kasus pemalsuan dokumen negara Evan Surya Prananto dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 3 bulan penjara di Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Hal tersebut disayangkan pihak korban. Pihak korban menilai jika perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, di mana terdakwa secara paksa memasukkan nama anak kliennya ke dalam dokumen yang disahkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Kejahatan yang ke-9 yaitu pornografi anak atau child pornography adalah tindakan pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan termasuk sebagai perbuatan kejahatan seksual pada anak.
Kasus yang pertama, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengungkapkan bahwa pelaku kasus pornografi anak menggunakan teknologi digital dalam transaksinya, termasuk mobile banking dan e-wallet. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengatakan transaksi video pornografi anak dan perdagangan manusia di tanah air mencapai 114,26 miliar. Kejahatan ini termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang dan child sexual abuse. Para pelakunya menggunakan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana untuk menampung pembayaran dari pembeli konten pornografi tersebut. Kasus kedua, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap FR, seorang penjual konten pornografi dan 2 pelaku pelecehan seksual yang semua korbannya atau berjumlah 12 anak berjenis kelamin laki-laki. Pengungkapan kasus tersebut memperlihatkan bahwa anak laki-laki juga rentan menjadi korban pelecehan seksual. FR menjual konten di Telegram. Jika ada pihak yang tertarik, FR meminta dikirimkan sejumlah uang terlebih dahulu, baru kemudian memasukkan pihak tersebut ke dalam grup Telegram. Dari jual beli tersebut, FR mendapat uang sekitar 5 juta rupiah dalam sebulan. Kasus yang ketiga, SE 35 tahun yang melakukan tindak pidana muatan pornografi dan kesusilaan anak berusia 8 tahun terbongkar setelah diketahui ibu korban. Pelaku ini menyamar menjadi seorang pemuda, jadi foto profil di aplikasi WhatsApp itu juga diganti menjadi laki-laki ganteng yang digunakan untuk meminta foto dan video yang memuat asusila dan pornografi melalui pesan WhatsApp. Jenis kejahatan yang ke-10 yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah jenis tindakan bullying atau perundungan di dunia maya yang ditunjukkan untuk mengucilkan dan melukai seseorang. Kasus yang pertama, keluarga Lisa Blackpink menjadi sasaran serangan komentar kebencian di media sosial. Postingan kebencian online ini telah ditunjukkan kepada Lisa Blackpink dan keluarganya baru-baru ini. Komentar kebencian tersebut kebanyakan berasal dari para pembenci Lisa maupun penggemar individu yang jahat terhadap anggota Blackpink lainnya atau dikenal sebagai AKG. Situasi serangan jahat secara online ini telah dibawa ke tingkat yang lebih serius. Kasus kedua, seorang remaja di Michigan, Amerika Serikat menjadi korban cyberbullying selama 1 tahun. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya adalah ibunya sendiri. Remaja putri tersebut menerima pesan perundungan melalui SMS dan pesan media sosialnya selama lebih dari setahun. Ia mengaku menerima hingga 12 pesan sehari. Bukan hanya sang putri saja, bahkan kekasihnya pun ikut menjadi korban bullying tersebut. Setelah mengumpulkan cukup bukti, polisi akhirnya menetapkan ibu korban menjadi tersangka. Hingga kini motifnya masih menjadi misteri. Kasus ketiga, cyberbullying kembali menelan korban. Seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga karena terus-terusan dibully tentang penampilannya. Wanita bernama Zheng Linghua tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di media sosialnya. Zheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya ke sekolah pasca sarjana. Unggahan wanita tersebut dibanjiri komentar tentang rambutnya yang dicat warna pink. Komentar itu muncul di berbagai platform media sosial Cina seperti Douyin, Weibo, dan Xiaohongshu. Jenis kejahatan ke-11 yaitu penyebaran berita palsu atau disinformation. Disinformation atau biasa disebut dengan hoax adalah informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk disebarkan yang dapat merugikan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus yang pertama, Bank Tri dinilai terbukti menyebarkan berita bohong sehingga menyebabkan keonaran terkait ijazah Presiden Jokowi. Sesuai dengan dakwaan primer pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang keonaran, menyatakan bahwa Bambang Trimulyono terbukti secara sah bersalah melakukan tindakan pidana dengan menyebarkan berita bohong dan dengan sengaja sehingga membuat keonaran secara bersama-sama, menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Kasus yang kedua, pelaku pembuatan dan penyebaran berita bohong secara daring menggunakan ChatGPT di Cina ditangkap. Hampir dipastikan ini merupakan kasus pertama pembuatan berita bohong dengan menggunakan bot percakapan berbasis kecerdasan artifisial atau AI yang dibongkar aparat Cina. Atas perbuatan yang dapat memprovokasi masyarakat itu, Hong bisa diancam hukuman penjara paling rendah selama 5 tahun dan paling tinggi 10 tahun. Contoh kasus yang ketiga, baru-baru ini beredar sebuah hoax tentang akun Facebook palsu yang mengatasnamakan wali kota Cilegon, Heldy Agustian. Akun tersebut menggunakan foto profil Heldy Agustian dan berkomunikasi dengan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Cilegon untuk menawarkan kenaikan jabatan. Namun, berita tersebut tidaklah benar. Menurut informasi yang dilansir oleh kominfo.go.id, akun Facebook yang mengatasnamakan Heldy Agustian tersebut adalah akun palsu. Jenis kejahatan yang ke-12 adalah peretasan email. Peretasan email adalah salah satu kejahatan cyber yang mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka. Kasus yang pertama, hacker Cina mencuri ribuan email dari 10 akun milik pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, termasuk pegawai bekerja di wilayah yang meliputi Indonesia.
Reuters melaporkan bahwa para diplomat di Deplu Negeri Amerika Serikat turut menjadi korban dari aksi peretasan platform email Microsoft oleh hacker Cina. Seorang staf dari Senator AS yang bernama Eric Smith mengungkapkan bahwa pejabat bidang teknologi informasi dari Departemen Luar Negeri AS melaporkan pencurian 60.000 email dari 10 akun email di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kasus yang kedua, influencer Fadil Jaidi melalui Instagram Stories-nya mengaku emailnya diretas. Aplikasi yang ia daftarkan melalui email tersebut termasuk YouTube ikut berdampak akibat peretasan yang ia alami. Peretasan pada email bisa terjadi karena berbagai faktor, misalnya tidak menggunakan sandi yang aman, menggunakan sandi yang sama untuk berbagai layanan atau platform, membuat sandi yang mudah ditebak, tidak menggunakan sandi yang mudah ditebak, pemilik email tidak menggunakan verifikasi 2 langkah, dan masih banyak faktor lainnya. Kasus yang ketiga, Polri berhasil mengungkap kasus peretasan email perusahaan Italia bernama Altea dan Cina Xinjiang Biometrik yang bergerak dalam pelayanan COVID-19. Akibat peretasan tersebut, kedua perusahaan ini mengalami kerugian hingga 3.672.140 euro atau senilai 58 miliar. Jenis kejahatan yang ke-13 yaitu espionage atau pengintaian. Espionage adalah tindakan pengintaian yang sebagian besar menargetkan perusahaan atau lembaga pemerintahan untuk tujuan keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Kasus yang pertama, Cina baru-baru ini mengungkap adanya kasus spionase yang melibatkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA dan warga negaranya yang bernama Zeng. Pada Jumat 2023, Zeng diduga membocorkan informasi rahasia penting untuk mendapatkan sejumlah uang. Cina lalu bergerak cepat untuk menangani kasus ini, yakni dengan menerapkan undang-undang anti-spionase yang telah direvisi pada bulan lalu. Namun, revisi undang-undang anti-spionase Cina membuat kekhawatiran Amerika Serikat terhadap bisnisnya yang berada di Cina. Kasus kedua, seorang spesialis cyber yang pernah bekerja di Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA serta seorang dokter tentara hendak menjual rahasia kepada pemerintah asing. Dalam satu kasus, pakar keamanan cyber Jared Sebastian Daub, 30 tahun, bekerja kurang dari 4 minggu di NSA. Dia tiba-tiba berhenti, walaupun hanya beberapa minggu di NSA. Daub mencetak dokumen rahasia. Setelah keluar, ia menawarkannya untuk dijual dalam komunikasi daring terenskripsi kepada apa yang dia kira adalah agen pemerintah asing. Nyatanya, dia berurusan dengan agen FBI yang menyamar. Kasus yang ketiga, Xiang Haitao, 44 tahun, warga negara Tiongkok yang sebelumnya tinggal di Chesterfield, Missouri, Amerika Serikat, telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan spionase ekonomi. Menurut dokumen pengadilan, Xiang bersekongkol untuk mencuri rahasia dagang dari Monsanto, yang merupakan sebuah perusahaan internasional berbasis di St. Louis. Pencurian dokumen ini bertujuan untuk menguntungkan pemerintah asing, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Jenis kejahatan cyber yang ke-14 yaitu pemerasan atau cyber extortion. Jenis cybercrime ini berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Modusnya adalah pelaku akan meminta sejumlah uang tebusan agar data penting yang telah dicuri dapat dikembalikan dan tidak disalahgunakan. Contoh kasus yang pertama, polisi menangkap 4 pelaku penipuan dan pemerasan terhadap seorang pria berinisial MA, 36 tahun, di Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku berkomplot memeras korban dengan modus pancingan open BO di aplikasi micet. Korban melakukan komunikasi dengan pelaku perempuan berinisial MV, 27 tahun, di aplikasi micet dan berjanji untuk bertemu di salah satu penginapan di Taman Sari. Setelah saling sepakat soal harga, korban dan pelaku kemudian tiba di penginapan. Namun saat tiba, datang pelaku lainnya berinisial RO, 24 tahun, OZ, 33 tahun, dan melakukan pemerasan. Kasus kedua, seorang wanita berinisial AR, 35 tahun, mengadu ke Ketua Tim Virtual Polis Budi Humas Polda Kalimantan Tengah, Ibda H. Samsudin, akibat diperas oleh seorang polisi gadungan berinisial TS, 30 tahun. Korban menjalani hubungan asmara dengan pelaku yang kerap diwarnai dengan aktivitas video call atau VCS. Namun pada saat korban tengah memperlihatkan seluruh anggota tubuhnya, pelaku justru melakukan rekam layar yang kemudian dijadikan pelaku sebagai alat untuk memeras korban dengan memintai sejumlah uang. Kasus ketiga, aksi penipuan terus berinovasi. Tak tanggung-tanggung, kejahatan itu menggunakan modus bisnis sara menjual perempuan. Korban yang terjebak lalu diperas. Peristiwa itu menimpa seorang pelajar SMA di kota Palangkaraya. Remaja berusia
17 tahun tersebut menjadi korban pemerasan ketika tertarik mencoba jasa pemuas nafsu yang ditawarkan pelaku. Jenis kejahatan yang ke-15 yaitu kejahatan keuangan online yang merupakan kejahatan dilakukan dalam sistem berbasis komputer atau jaringan internet untuk memanipulasi informasi keuangan dan mencuri uang korban. Contoh kasus pertama yaitu perusahaan keamanan cyber Kaspersky menanggapi maraknya kasus pembobolan mobile banking atau m-banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang berkantor pusat di Moskow, Rusia itu membeberkan data terbaru yang berkaitan dengan kasus kejahatan cyber yang menargetkan sektor keuangan khusus Indonesia. Berdasarkan statistik Kaspersky terbaru, total 356.786 phishing atau upaya mendapatkan informasi data dengan cara pengelabuan atau penipuan terkait keuangan terdeteksi dan diblokir terhadap pengguna dalam negeri selama tahun 2022. Kasus yang kedua berawal dari Helen Cahill atau korban yang mencari web Bendigo Bank di Google dan langsung mengklik tautan yang muncul paling atas dari hasil pencariannya. Bentuknya berupa iklan bank tersebut. Kemudian ia memasukkan data-data pribadinya untuk login, termasuk PIN dan autentikasi 2 faktor. Helen kemudian menyadari bahwa dia telah mengklik iklan website palsu yang meniru website resmi Bank Bendigo. Penipu pengelola website tiruan tersebut telah memperoleh data pribadi Helen untuk mengakses akun banknya di website resmi Bank Bendigo. Dan dalam hitungan menit ketika ia masuk ke website asli Bendigo Bank, tabungannya sekitar $30.000 atau 300 juta telah diambil dari akunnya. Kasus yang ketiga baru-baru ini salah satu perusahaan penyedia layanan teknologi finansial fintech yakni PT Pembiayaan Digital Indonesia atau dikenal sebagai Pinjol Ada Kami membuat riuh di media sosial seiring platform pinjol tersebut diduga menagih utang hingga membuat seorang nasabah mengakhiri hidupnya. Nasabah tersebut berinisial K meminjam uang di Ada Kami sebesar 9,4 juta. Namun K diduga harus mengembalikan pinjaman tersebut senilai 18-19 juta atau sekitar 100% dari pinjamannya. Karena tak mampu mengembalikannya, K memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kasus jenis cybercrime yang ke-16 yaitu pelanggaran privasi atau privacy invasion adalah bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum dan mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Kasus yang pertama, TikTok didenda sebesar 345 juta euro atau setara 5,6 triliun oleh Komisi Perlindungan Data dikarenakan TikTok melanggar peraturan perlindungan data umum Uni Eropa dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak. Dari hasil penyelidikan DPC menemukan bahwa TikTok menyetel akun anak-anak di bawah usia 13 tahun ke mode publik secara default. Ketika mereka mendaftar pertama kali di platform, karena akun bersifat publik, semua orang bisa menonton dan mengomentari video yang diunggah oleh anak di bawah umur dan memungkinkan anak-anak tersebut terpapar konten berisiko. Kasus yang kedua, beberapa waktu lalu RM BTS mengalami situasi tidak menyenangkan. Pemilik nama Kim Namjoon itu dibuat tidak nyaman usai informasinya diakses secara ilegal oleh salah satu pegawai Korail. Kasus ini akhirnya sudah sampai pada tahap penyelesaian. Outlet media E-Daily melaporkan bahwa pelaku tersebut sudah dipecat dari Korail, mengakhirinya dengan hukuman berat. Pegawai Korail tersebut dipecat karena melanggar tugas dan tidak bertanggung jawab di tempat kerja. Tindakannya mengakses informasi RM secara ilegal dipertimbangkan sebagai kesalahan fatal. Kasus yang ketiga, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu yang disorot. Dikutip dari 2021 Country Report on Human Rights Indonesia yang dilihat dari situs DPLUAS, ada sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut. Salah satunya terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi. Jenis kejahatan yang ke-17 yaitu pencurian akses atau unauthorized access adalah tindakan melakukan akses tanpa izin yang cenderung menjadi sebuah ancaman terhadap kepemilikan suatu pihak. Kasus yang pertama yaitu polisi menangkap satu pelaku yang terlibat dalam kasus ilegal akses di e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Tersangka RG dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana mengakses atau melakukan transmisi sistem elektronik atau dokumen milik orang lain dan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Jangto, pasal 46 dan atau pasal 32 Jangto, pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau dugaan pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.
Kasus yang kedua, dugaan pencurian internet IndiHome di RT 25 RW 06 Dusun Bangdung Betet, Desa Ngeronggot, Nganjuk. Mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Berdasarkan penjelasan akses internet nirkabel meskipun tidak berwujud namun dialirkan dengan suatu pemancar sinyal, maka setiap orang yang mengambil atau menggunakan tanpa hak akses internet nirkabel milik orang lain seperti yang dimaksudkan merupakan tindak pidana pencurian. Yang ketiga, Polda Metro Jaya menahan Dr. Richard Lee, tersangka kasus illegal akses dan penghilangan barang bukti berupa akun Instagramnya yang disita penyidik di kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kartika Putri. Richard Lee disebut telah mengakses akunnya yang disita penyidik tanpa izin ke penyidik. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana pasal 30, pasal 46 UU ITE tentang illegal akses dan atau pasal 231 KUHP dan atau pasal 221 KUHP tentang menghilangkan barang bukti. Dia terancam 8 tahun hukuman penjara. Jenis kejahatan cyber yang ke-18 yaitu kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Dapat secara sederhana didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet. Kasus yang pertama, Polres Lebong Bengkulu meringkus YM 18 tahun karena melakukan tindakan asusila pada seorang siswi SMP yang dikenalnya lewat media sosial Messenger Facebook. Karena korban masih di bawah umur, pelaku terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Ujar Kapolres Lebong AKBP Awilzan didampingi Kasat Reskrim Ibtu Alexander dan Kanit PPA Aibda Zikra Mardiah dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres. Kasus kedua, kasus pelecehan dialami oleh seorang perempuan di lingkungan kantor viral di media sosial. Komnas Perempuan pun mendukung suami dari perempuan yang mengalami pelecehan ini. Dalam kasus ini dapat diidentifikasi dua jenis kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik berbentuk pengambilan foto tanpa persetujuan dan pelecehan seksual non fisik, di mana keduanya merupakan delik aduan yang harus diadukan oleh korban secara langsung. Kasus yang ketiga, viral modus pelecehan seksual via video call WhatsApp. Psikolog memberikan penjelasan. Modus pelecehan tersebut terungkap setelah seorang mahasiswi Yogyakarta mengalaminya. Lewat media sosial, mahasiswi Yogyakarta tersebut membagikan kisahnya saat ia mendapat pelecehan seksual via video call WhatsApp. Jenis cybercrime yang ke-19 ini adalah pemerasan online. Ini hampir sama saja seperti cyber extortion. Untuk penjelasannya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya dan contoh kasusnya juga sama. Kita masuk ke jenis kejahatan cyber yang ke-20, yaitu kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Ini merupakan kejahatan yang menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin guna untuk mendapatkan suatu keuntungan. Contoh kasus yang pertama, tim Peretas Korea Utara dilaporkan melakukan pencucian uang lewat penambangan kripto berbasis cloud. Layanan penambangan kripto berbasis cloud memungkinkan pengguna menyewa sistem komputer orang lain. Sumber daya sistem tersebut digunakan untuk menambang kripto. Tujuannya demi efisiensi para penambang kripto tak perlu memiliki sumber daya sendiri yang mahal, mereka cukup mencomot sumber daya orang lain. Contoh kasus kedua, Badan Reserse Kriminal Polri menguak keberadaan sindikat yang melakukan kecurangan dalam seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara 2021. Mereka memanfaatkan sumber daya komputer yakni dengan aplikasi akses komputer jarak jauh untuk menyediakan joki ujian dengan imbalan dana 150 sampai 600 juta per peserta. Sindikat ini melibatkan sejumlah pejabat, diantaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus yang ketiga, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok mengungkap kasus pencurian listrik di sebuah rumah yang berisi alat-alat penambangan kripto atau crypto mining. Di kilometer 32 Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, kripto adalah mata uang digital yang dapat ditambang melalui prosesor komputer khusus. Karena perhitungan komputer yang berat diperlukan untuk memverifikasi transaksi penambangan semacam itu menggunakan listrik dalam jumlah besar. Dalam penyelidikan terungkap tersangka melakukan pencurian listrik untuk memperlancar aktivitas penambangan kripto hingga memperoleh keuntungan ratusan juta rupiah per bulan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai materi cybercrime dan cybercrime dan cyberlaw terkait jenis-jenis kejahatan cybercrime. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.